Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabb Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Nabiuna amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabb baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para filsuf, wabil khusus kepada Bapak Haji Rastum, Pak Ustadz Epen, adik-adik semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa ngaji kembali. Ya kalau kemarin Sabtu Minggu katanya libur, lah iya kan? Ya saya ngikutin kan gitu. Katanya mutataharus apa gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan pengajian, kita awali dulu dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita senantiasa Allah ampuni segala salah dan dosanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, khusus kepada Bapak Haji Juwairi pengajian Ansar ala diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke bocil, kalau ngaji jangan bercanda ya. Kita lanjutkan sekarang wafil khobar, dan di dalam hadis inna ramadhana yaji'u yaumal qiyamati fi ahsani suratin. Sesungguhnya Ramadan itu nanti datang pada hari kiamat dalam sebaik-baiknya bentuk. Fayasjudu baina yadayillahi ta'ala. Ramadan bersujud di hadapan Allah Ta'ala dan ia berkata, ya Ramadan, sal hajataka. Kata Allah, hei Ramadan, ada apa kamu kok sampai sujud? Mintalah hajatmu, kebutuhanmu apa? Khudh biyadiman arafa haqqoka. Ambillah tangan orang yang ngerti akan hakmu. Hak kamu Ramadan, puasa. Orang itu mau puasa.
Di bulan puasa juga diturunkan Al-Quran. Ia mau tadarus membaca Al-Quran. Bukan hanya puasa, tapi juga malamnya ada qiyamul lail. Yang namanya qiyamul lail di waktu bulan puasa disebut dengan sholat tarawih. Ambil tangan orang-orang yang mengerti akan hakmu. Fayadiru fil arosoti, maka akhirnya Ramadan tadi berputar-putar nanti pada hari kiamat, di pelataran hari kiamat, maka ia mengambil biyadiman arafah haqqahu, dengan tangan orang yang ngerti akan haknya Ramadan. Fayakifu baina yadayillahi ta'ala, akhirnya Ramadan berdiri lagi di hadapan Allah. Maka Allah tanya lagi, ya Ramadan, madza turid? Ramadan, apa yang kamu mau? Fayaqulu, maka Ramadan menjawab, uridu an tatawajjahu binaril waqor bitajil waqor. Saya berkehendak, saya berkeinginan engkau menghadap kepada kami dengan menggunakan mahkota kebesaran. Fayat tawajjahu Allahu ta'ala bi alfitajin. Kemudian Allah menghadap kepada Ramadan tadi dengan mengenakan 1000 mahkota. Cuma yasfa'u fi sab'ina alfan min ahlil kabair. Kemudian Allah memberi pertolongan, ya ini barokah Ramadan, kepada 70.000 orang yang mestinya ahli mendapatkan dosa besar, diampuni oleh Allah. Summa yujawwiju bi alfi khawra ma'a kulli khawrin sab'una. Kemarin ini udah nih ya? Kemarin udah no? Udah itu. Karena yang agak bawah dah. Udah itu kemarin lupa saya. Yang agak bawah, man hadhara majlisal ilmi, ya itu. Man barang siapa, hadhara yang hadir siapa, man majlisal ilmi pada majlis ilmu, fi Ramadana di bulan Ramadan, kata Allahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Maka Allah menulis dengan setiap langkahnya. Wah iya dingin banget. Gak apa-apa saya udah pakai ini. Ibadah sanatin, ditulis pahala 1 tahun. Wa yakunu ma'i al arsha, dan ini punya kitabnya. Wah ya cakep lah. Bab pertama. Cuman kadang-kadang kan beda. Yang Durratul Wa'idin ini loh. Man khadhara majlisal ilmi. Nih cariin. Temu dah. Nih ya, udah ikut. Itu memang perlu ditegaskan, kalau nggak dikasih tegas nanti cuman ngomong percuma. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan orang tadi akan bersamaku di bawah aras. Waman jawa, mana ini keren, ini bocil juga dengerin. Waman, dan barang siapa jawama yang melanggengkan, merutinkan, siapa man alal jamaah di atas sholat berjamaah,
fi Ramadan, di bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya bikulli rakaatin madinatah, dengan setiap rakaat digantikan dengan satu kota. Tumla'u min ni'amillahi ta'ala, yang kota tadi dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Akan Ramadan kan lapar, balasannya imbangannya kan berarti nikmat, ya gitu kan. Waman barra walidayhi, dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuh dengerin, nggak boleh melawan ke orang tua, harus berbakti, apalagi di bulan Ramadan. Yanalu nadzarullahi ta'ala birrahmah, maka orang tadi akan mendapatkan pandangan Allah dengan rahmat. Orang dipandang dengan rahmat oleh Allah, itu udah mulia bener. Sekarang coba kalau ada bocah nakal dipelototin sama Pak Polisi, takut apa enggak? Takut lah, yang melototin Pak Polisi atau Pak Tentara. Nah coba umpamanya dilihatnya sama Pak Polisi tapi dengan senang, wah, itu namanya siapa? Ini Alfamart. Pandi ya, maunya Pandi umpamanya ya. Wah, dilihat sama bapaknya seneng, bahkan dikasih duit. Lalu ya kan, tuh maksudnya begitu. Jadi siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, maka orang tadi akan mendapatkan pandangan Allah, tapi pandangannya dengan rahmat, kasih sayang. Loh. Wa ana kafilun fil jannah, saya jamin orang tadi masuk surga, kata Nabi. Ayo apalagi orang bakti sama orang tua, kejadiannya di bulan Ramadan udah mulia. Wa ma minim ra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Dan tidaklah bermula seorang perempuan tatlubu ridha zawjiha, yang mencari ridha suaminya fi Ramadan, di bulan Ramadan, illa walaha, kecuali itu tetap bagi perempuan tadi sawabu Maryam wa Asiyah, yang dapetin pahalanya Siti Maryam dan Siti Asiyah. Siti Maryam siapa? Maryam, la ilaha illallah, lah emaknya Nabi Isa. Asiyah, masa Ustaz gak ngerti kalau Pak Haji? Asiyah ya istrinya bin siapa no tadi no? Asiyah binti siapa? Tuh lupa, barusan dibahas juga sama dia, lupa juga. Asiyah binti Mazahim. Itu susah, itu tulis saja mem zai alif Mazahim. Mazahim itu ada dalam kitab Al-Majalisus Saniyah. Halaman 50 sekian dah. 50-an. Asiyah binti Mazahim itu jarang itu. Nah, sebaliknya, waman qadha hajata akhihil muslimi fi Ramadana qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Yang terakhir, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim di bulan Ramadan, maka qadallahu ta'ala, Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya
alfa hajatin, 1000 kebutuhan nanti pada hari kiamat. Nanti hari kiamat memang nggak usah berbuat, nggak usah menolong orang. Hari kiamat mah bukan tempatnya beramal, tempatnya memetik. Lah sekarang ini, tuh gitu loh. Makanya tadi disuruh ngapalin, masih ada yang nawar, panjang amat dengan lah iya. Lah iya kudu ngapalin tuh, begitu maksudnya. Oke. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala alaihi salatu wassalam, man asroja fi masjidin mim masajidillahi ta'ala fi Ramadan. Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid, di antara masjid-masjidnya Allah di bulan Ramadan, kana lahu nurun fi qabrihi, maka orang tadi apabila udah mati di alam kuburnya akan mendapat cahaya. Ya, sekarang kan kalau dulu nyalain lampu mah repot, pakai lampu pelita. Sekarang mah lampu listrik. Nah sekarang listriknya juga token. Nah siapa yang bayar token listriknya, musola atau awun atau masjid mana, ya nanti alam kuburnya diberikan cahaya tuh, masih begitu. Di Ramadan terlebih-lebih nih. Kalau di bulan Ramadan keutamaannya seperti itu. Ya mungkin kalau di luar Ramadan ya kurang lah. Karena barokah keutamaannya ya dapat pahala. Cuman kadar ininya berbeda. Wa katabalahu sawabal musallina fi dzalikal masjid. Dan Allah menulis untuk orang yang menghidupkan lampu, yang membayar token tadi, pahala semua orang yang sholat di masjid itu. Tuh, orang yang sholat tetap dapat pahala, tapi dia bisa sholat sebab wudhu. Ia bisa wudhu karena bayar listrik. Ya kan, narik jet pump pakai stop listrik. Tuh begitu. Pokoknya selagi di dalam masjid itu ada yang sholat, maka ia mendapatkan pahala. Nah kalau bocil-bocilnya bercanda mulu gimana? Ya nggak apa-apa. Bocilnya bercanda, dibilangin lah. Ini baru minggem udah ngomong lagi. Loh iya kan? Nah itulah keramatnya bocil ya seperti itu. Loh seninya emang seperti itu. Tuh gitu, maka nggak boleh kita membenci bocil, tapi dekati dengan menasehati. Ya, emang wataknya begitu ya, dulu kita begitu. Dia lebih parah. Iya kan? Wasollat alaihil malaikatu, bukan hanya mendapat pahalanya orang yang sholat, bahkan malaikat pun mendoakan atas orang tadi. Wastaghfarolahu hamalatul arus, malaikat yang memikul arus pun mendoakan kepadanya, madama dzalika fil masjid, selagi listrik, ya kalau sekarang listrik tokennya tadi masih ada. Coba itu Ramadan ini. Nah, kalau sampai kita geseh Ramadan nggak ada prestasi apa-apa, Ramadan nggak ada manfaat apa-apa, lu baca Quran nggak dong? Enggak lah, lu surat apa? Itu doang. Ayat bahaya, iya dah. Ya iya, keren dihatamin gitu maksudnya.
Kalau sampai khatam kan keren. Nah, iya kan? Jadi ya memang harus digalakkan supaya anak-anak ini nggak cenderung hanya main HP, nggak cenderung jadi budaknya game. Nah, apalagi di bulan Ramadan. Ya orang tua ada ketegasan, masyarakat ada filter, ya biar mengurangi permainan game, ya diarahkan untuk pada tadarus. Harusnya begono. Ya udah dah. Ya begitu dah. Oke. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam. Idza kana awwalu lailatin min Ramadana sufidati sayatinu wa maradatul jinni. Apabila ada awal Ramadan, maka setan-setan itu diikat. Begitu juga gerombolannya jin. Tapi kok masih banyak yang pada tawuran. Nah, yang ikat sejatinya adalah diri kita sendiri. Kan malah, makanya yang harus diantisipasi, Ramadan ada kaitannya apa bukber, ada kaitannya sahur on the road, ya ada kayak macam-macam, ujung-ujungannya malah memacu tawuran. Nah ini nggak beres sebenarnya. Wahulikat abu niron, pintu-pintu neraka dikunci. Ya, pintu neraka dikunci, kenapa masih pada deadlock? Ya, karena sejatinya yang kunci kan kelakuan umat Islam sendiri loh. Walam yuftah babun minha, dan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa abwabul jannati, dan pintu-pintu surga. Wa futihat abwabul jinan, dan pintu-pintu surga dibuka. Walam yughlaq babun minha, tidak ada satupun pintu dari pintu surga yang dikunci. Artinya kesempatan orang untuk berbuat baik itu demikian luas begitu. Wa yaqulu Allah ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marot. Allah berkata setiap malam di bulan Ramadan 3 kali. Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu. Apakah ada yang meminta-minta, maka akan aku berikan permintaannya. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Allah, hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Apakah ada yang bertobat, maka fa'atubah, maka menerima tobat saya alaihi atas orang. Yang ketiga, hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada orang yang meminta ampun, maka aku ampunilah. Nah, coba itu 3. Pertama, apakah ada orang yang meminta, akan aku beri. Yang kedua, apakah ada orang yang bertobat, maka akan aku terima tobatnya. Yang ketiga, apakah ada yang memohon ampun, istighfar, maka akan aku ampuni. Itu tiap malam selama Ramadan Allah selalu berkata seperti itu. Wa yu'tikullahu bikulli yaumin min Ramadana alfi atikin minan nar. Ini barokah Ramadan. Allah memerdekakan tiap hari di bulan Ramadan 1.000.000 orang yang dimerdekakan dari neraka. Lah kalau alfin berapa? 1.000 juta lah. Qadistau jabal azab, yang 1.000.000 orang tadi mendapatkan azab, itu dibebaskan barokah Ramadan. Wa idza kana yaumul jumu'ati yu'tiku fi kulli sa'atin alfi atikin minan nar. Setiap hari Jumat Allah memerdekakan 1.000 berarti. Kalau tadi kan kula yaumin kan, setiap Jumat memerdekakan setiap hari Jumat dan setiap saat, setiap jam.
Kalau hari Jumat, fi kulli saat, kan setiap jam. Lah, 1 juta orang yang di Amerika kan berarti 24 juta lah. Nah, kalau hari Jumat kan 24 jam. Nah, kalau sajamnya 1 juta berarti 24 juta. Loh, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Fa idza kana akhiru yaumin min ramadhana yu'tiku bi adati man u'tika min awal syahri. Di akhir Ramadan menjelang orang takbir, di saat orang-orang pada sibuk mudik, yang mudik, di saat orang-orang mak-mak lagi sibuk di mall belanja, ngisi toples, ya kan? Allah memerdekakan orang-orang yang ada di neraka, membebaskan orang-orang yang ada di neraka dengan jumlah orang yang udah dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhirnya. Kan kalau tiap hari 1 juta, lah kali 29 hari atau 30 hari kan 30 juta. Oke, 30 juta. Kalau setiap Jumat 24 juta kali 4. Anggap aja 25 juta kali 4, 100 juta. Susah amat, potong 4 juta. Lah iya kan, 96 juta. Nah, 96 juta plus 20, ya enggak lah kan dikurangi Jumat 4. Nah, ya kan? Lah hitungan tahu urut 1 kalau enggak dapat sebagian komisi kalau gitu, ya kan? Nah, 26 juta sama 96. Mulai ya kan? Lah ya 112. Lah 96 sama 26. 122 malah. 122 apa 32? 122 juta. 22 lah. Coba itu. Lah iya kan? Itu sifat Rahman Rahimnya Allah. Sifat welas asihnya Allah. Bocah kayak begini umpamanya, ya kelihatannya aja begini-begini. Tapi sebenarnya anak-anak ini kan mengantarkan sifat Rahman Rahimnya Allah sebenarnya. Oke. Udah titik. Itu mau udah kita lewatin dah. Saumu yaumi syaki udah kelewat. Ya iya kan? Ya kan puasa hari-hari syak, hari ragu-ragu. Kamu baca oke. Saumu yaumi syaki, puasa hari ragu-ragu itu ala sab'ati aujuhin. Ada 7 pendapat. Salah satu minha jaizah ma'al karoha. 3 diantaranya boleh tapi makruh. Salah satu bighairi karoha. Yang 3 tanpa makruh. Wa wahidun la yajuzu asran. Yang 1 nggak boleh sama sekali. Bagaimana sih ceritanya? Nih. Amma salah satu allati hiya jaizatun ma'al karoha. Fal awal huwa ayyasuma yauma syaki biniyati Ramadan. Maksudnya puasa ragu-ragu itu adalah yang pertama itu kan boleh tapi makruh, yaitu dia puasa di hari-hari ragu tapi dengan niat puasa Ramadan. Umpamanya kemarin kan puasanya hari Sabtu tapi belum pasti, umpamanya pengumuman itu enggak kayak sekarang ada pengumuman di TV. Umpamanya TV aja umpamanya belum ada di daerah-daerah yang jauh dah. Akhirnya spekulasi begini, atau mungkin dia di penjara yang memang nggak ada kabar, berita nggak ada, tapi dia tahu kalau itu puasa. Udah, sekarang saya untung-untungan dah. Kalau memang hari ini udah masuk puasa ya, kalau saya berarti puasa Ramadan. Kalau emang belum puasa ya bagian puasa sunnah. Nah, kan puasa
puasa aja kan berarti puasanya nggak kepastian. Sementara Ramadan nggak bisa begitu. Ya harus sumuli ru'yati gitu. Kan gitu. Dikatakan di sini versi di sini boleh tapi makruh tuh begitu. Ini kan beda pendapat nih. Begitu loh. Maka kalau bab fikih kita ini harus toleran. Karena memang banyak wilayah-wilayah yang berbeda pendapat tadi. Yo. Wasani dan bermula yang kedua, ayan wiyabihi wajiban akhor. Dia niat puasa tadi tapi kewajiban yang lain. Nah, hitung aja, anggap aja puasa nada atau puasa kifarat. Oh, makruh. Yang ketiga, ayasumahu biniyatin mutaraddidah. Dia puasa tapi niatnya dia ragu. Yakni in kana min Ramadan fa huwa minhu wa in kana min Sya'ban fa huwa minhu fa jaiza. Kalau memang Ramadan ya bagian saya puasa Ramadan. Kalau memang Sya'ban ya saya puasa Sya'ban, itu dibenarkan juga. Wa ammas salasah, dan adapun tiga hukum allati hiya jaizatun bi ghairi karohah, yang boleh dengan tanpa makruh, bahwa ayasuma yauma sakti biniyati tatawu. Dia puasa hari ragu-ragu tapi dengan niat puasa sunnah, au biniyati Sya'bana, atau niat puasa Sya'ban, atau dengan niat mutlak ya niat aja niat puasa. Nah, itu boleh niat Ramadan, maksudnya hari akhir di bulan Sya'ban. Itu kan kadang-kadang kalau belum ada kepastian awal Ramadan, itu kan namanya hari ragu-ragu. Nah, ya musaka itu maksudnya. Ini kan masalah hukum ini. Maka berkenaan dengan fikih, kudu sabar, dalam arti nggak boleh ngotot ini yang paling benar loh, karena memang ranah fikih itu luar biasa khilafiyahnya, perbedaannya. Ya bukan hanya fikih sih, tauhid juga sama sebenarnya. Wa amal wahidu alladzi la yajuzu aslam fa huwa ayasuma yauma syakki ala annau in kana min Ramadan fa ana shaimun wa illa fala fa huwa la yajuzu aslam. Nah, yang terakhir yang nggak boleh, dia spekulasi tadi. Sama-sama hari terakhir di bulan Sya'ban. Kalau memang udah Ramadan ya bagian saya puasa Ramadan. Kalau memang belum, lah bagian saya puasa Sya'ban. Nah, itu nggak boleh kalau begitu, karena nggak ada niatan. Oke, al-majlisus tsani fi fadilati shaum. Sekarang bahas keutamaan puasa. Kalau tadi kan bahas keutamaan Ramadannya. Nah, sekarang bahas keutamaan perbuatan puasanya, saumnya. Udah pada hafal semua? Suratul Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, udah pada hafal, yakni al-anbiya wal umamil ladin adam. Kan udah pada hafal kan? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa difardukan atas umat-umat sebelum kalian semua. Maksudnya alladzina min qablikum itu siapa? Yakni al-anbiya wal umam, yaitu para nabi dan umat miladun Adam alaihi salam, semenjak Nabi Adam alaihi salam. Wa fi tauqidun lil hukmi wa targhibun fil fi'li wa tadhibun lin nafsi. Dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu terdapat taukid terhadap hukum, menguatkan hukum. Karena difardukannya puasa bukan hanya untuk kita tapi untuk umat sebelumnya. Wa targhibun bil fi'li, dibuat senang dalam melakukan puasa. Kenapa? Ente puasa nggak hanya ente sendiri, umat sebelumnya juga puasa. Itu maksudnya targhibun bil fi'li. Wa tadhibun li nafsi, dan termasuk menghibur jiwa. Yang diwajibkan bukan hanya ente, umat sebelum ente juga jadi jiwa ini merasa tenang, tersemangati. Mau datang? Belum. Wasaumu fil lughati al imsaku amma tanaza'a ilaihi nafsu. Puasa menurut bahasa itu apa? Epistemologis. Ya. Menurut epistemologi al imsaku, imsak, menahan diri. Amma tanaza'a ilaihi nafsu, dari sesuatu yang diingini nafsu. Itu kalau menurut logat bahasa. Wa fi syar'i, dan puasa menurut syarak ajaran agama, al imsaku anil muftirat as-salasah, mencegah dari perkara yang membatalkan puasa yang tiga. Yang tiga itu apa? Makan, minum, serta perbuatan lain yang membatalkan puasa. Itu tiga. Bayadun nahar, di siang hari gampangnya. Ya, siang hari itu dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Fa innaha mu'dhamu ma tastahihil anfusu. Biasanya kalau siang hari atau tengah-tengah hari itulah dominan jiwa ini pengen makan. Itu maksudnya mu'dhamu ma tastahihil anfusu. La'allakum tattaqun, kalian diperintahkan puasa ini supaya kalian bertakwa. Takwa itu maknanya menjaga al-ma'asiyah, pada perbuatan maksiat. Fa inna sauma yukassiru sahwata, karena puasa itu bisa memecahkan syahwat. Allati hiya mabda'uha, yang mana syahwat itu adalah permulaannya. Kama qala alaihi salatu wassalam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatajawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Hei para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian bayar ba'ah mahar, hendaklah dia kawin. Fal yatajawwad, itu fal yangkih apa fal yatajawwad. Nah, kalau tajawwad ya kawin. Kalau nikah kan fal yungkih. Lah iya kan, nah, itu kan bunyinya fal yatajawwad. Lah iya kawin. Nah, kan sering di kita katanya kalau kawin bahasanya kasar, kalau nikah katanya halus. Ya enggak begitu pemahamannya. Masya Allah. Wah, kurma. Lah iya. Wah, iya ya, luar biasa. Banyak job. Iya, lah kawin kan? Lah iya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena zawat itu aghaddu lil basar, lebih memejamkan kepada mata, enggak pelotak-pelotak, enggak pelongo-pelongo. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kepada kemaluan. Kok enggak mampu, belum gablek duit, belum punya duit buat beli mahar. Wa man lam yastati fa alaihi bisaum, orang yang enggak sanggup membayar mahar. Nah kan kalau mahal apalagi di Arab mahal dulu, di kita aja murah.
perempuan dihargai dengan seperangkat alat sholat murah seperangkat alat sholat paling gue berapa duit loh, iya kan ya, mahal di Arab mah. Berapa maharnya? Maunya 10 pasang unta ya, 10 pasang itu sama dengan 20 coy ya, sembarangan 20 ekor. Nah kalau satu ekornya 25 juta kagak dapet lah, sambil aja 25 juta ya, lah iya, makanya itu yang berat. Oh gitu loh. Nah, kata Pak istiqomah itu berat, kalau ringan istirahat ya kan begitu kan. Masalah. Nah iyalah, udah cerdas dia sekarang. Iya. Masalah. Wa innahu aghadhu wa man lam yastadi, iya. Fa alaihi bisaum fa innahu lahu ja'un. Puasa itu tebusan. Au bil ikhlali fi adaihi li sholatihi, ya hampir sama lah. Au ikhlal udah ada, udah no, oh belum, masa 12 menit oh. Saya tanggung ini ayyam ma'dudat, dalam hari-hari yang ditentukan, ay muaqqatat bi adadin maklumin. Puasa itu kan cuma sebulan. Sebulan itu kan 29 hari atau 30 hari, maka ayyam ma'dudat. Tuh. Au qalail atau sedikit. Fa innal qalila minal mal yu'addu aduan. Al kasiru ya halu hailan. Karena sedikit dari harta itu dihitung adu. Kalau yang banyak dihitung hailan. Wa nisabuha wa nasbuha laisa bisyam. Jadi itu enggak pahamin deh. Ayyama ma'dudat itu pembahasannya ilmu nahwu. Kayak berhenti. Dibaca nasabnya ayyaman bukan dengan lafaz siam. Li bukuil fasli bainahuma bal bil idmar, tapi dengan lafaz yang disimpan takdirnya sumu li dilalati siam alaihi. Ayyama ma'dudat, puasalah kamu dalam hari-hari yang telah ditentukan loh. Wal muradu biya Ramadan, yang dimaksud hari-hari tertentu itu adalah bulan Ramadan. Wa ma wajaba shaumuhu qabla wujubihi wa nusikha bihi wa huwa asyura au salasati ayamin min syahrin, atau puasa-puasa yang diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan, yaitu puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan. Itu kan penting. Setiap bulan nih tanggal 13, 14, 15. Ini bocil-bocil dengerin. Kalau bisa juga nanti bocil-bocil dilatih. Itu namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa tanggal 13, 14, 15. Itu ada hadisnya. Itu orang pikirannya terang, hatinya terang, cerdas. Nah, itu maksudnya. Itu sebelum Ramadan diwajibkan, puasa itu yang diperintahkan. Loh. Bulan Hijriah itu ya? Iya Hijriah, maksudnya Hijriah. Besok berarti Syawal. Nah kalau Hijriah, bukan nasional. Jadi apalagi ntar bulan Syawal. Bulan Syawal itu kan begini. Ada juga puasa sunnah Syawal. Kalau puasa sunnah Syawal diletakkan di tanggal 13, 14, 15. Artinya yang 3 hari kan dapat. Nah, kok yang 3 hari tadi pas hari Senin atau Kamis, dia puasanya sehari. Cuman pertama niat puasa Syawal, kedua niat puasa Ayyamul Bid, hari-hari terang, tanggal 13, 14, 15 tadi. Yang ketiga puasa Senin atau puasa
Kemis puasa sehari tapi dapat pahala 3 kali lipat. Itu dengan niat, itulah ilmu gitu ya. Niatnya 3 boleh gitu loh, kan buktinya ada 3 in 1. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasimtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.